perhatikan gambar di bawah, berapa panjang BD. Nah, kita fokus ke BD ya. Oke, di sini AB-nya itu 3. Ya, ini 3. Nah, kita coba kalau pernyataan satu saja bisa nggak dapat BD? Nggak bisa ya. Kalau kita hanya menggunakan pernyataan satu ya, ini aja itu nggak bisa jawab buat mendapatkan BD. Kalau hanya pernyataan 2, nah ini kan pernyataan 2 nih ya. Kalau AC-nya 7, bisa nggak kita dapatin BD? Nggak bisa ya. Nah, artinya ini salah ya. A itu salah karena satu saja cukup katanya. Kalau yang B, nah ini juga salah karena 2 saja cukup katanya. Nah, coba kalau kita gabung, ini bisa nggak nih ya? Nah, ini kalau kita gabung ya. Kalau kita gabung berarti AB-nya 3 ya. Nah, otomatis sih tingginya ini kita peroleh ya. Nah, artinya kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, 7 kuadrat sama juga dengan 3 kuadrat tambah, anggap aja ini tinggi berarti T kuadrat. Nah, 49 dikurangi 9 sama juga dengan T kuadrat. Oke, 40 sama juga dengan T kuadrat, artinya T nya itu sama juga dengan 2 akar 10 ya. Oke, 2 akar 10 ya T nya, artinya T nya itu sini sampai ke sini itu 2 akar 10 ya kan. Nah, saya mau misalin nih ya. Ini misal Y, artinya buat di sini ya C ke D ya. C ke D nya itu 2 akar 10 dikurangi Y gitu kan, dikurangi Y. Nah, buat CD nya, BD nya saya misalin Y. Nah, ini kan sama juga dengan yang ini ya kan. Nah, ketemu nih ya. Sorry. Nah, ini segitiga ABD ya, segitiga ABD. Nah. Oke, segitiga ABD. Nah, ini kan siku-siku ya, siku-sikunya di B. Nah, AB-nya itu 3, BD-nya itu Y. Kita kan mau cari Y ini ya, panjang BD. Sedangkan AD ya, AD ini sama juga dengan DC, artinya 2 akar 10 dikurangi Y. Nah, kalau kayak gini otomatis ketemu nih ya nilai Y, ya kan? Kenapa? Karena kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Artinya kalau dua pernyataan ini kita gabung, kita dapat jawabannya. Jadi jawabannya C. Kalau nggak percaya ya udah kita buktiin aja gitu kan. Ini kalau kita kuadratin ya 2 gitu. Akar 10 ya. Dikurangi Y, intinya pasti dapat gitu ya. Ini kalau kita kuadratin kan sama juga dengan ini 3 kuadrat ditambah Y kuadrat gitu kan. Nah, ini 40 ya dikurangi 4 akar 10Y tambah Y kuadrat. Nah, ini sama juga dengan 9 tambah Y kuadrat. Nah, kita pindahin ya. Oke, 40 ya, sorry, langsung aja deh ya. 31 ya kan, min 4 akar 10Y sama dengan 0 ya. Nah, oke, jadi Y sama juga dengan ini 31 per 4 akar 10. Akar nggak boleh di bawah, jadi Y kita peroleh 31 per 40 akar 10 gitu. Nah, ini ketemu ya. Nah, jadi betul kalau kita gabungin itu bakalan ketemu ya BD nya gitu.
berapakah volume total dari suatu balok es. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya volume balok ya, rumusnya. Nah, rumus volume dari balok itu kan sama juga dengan panjang ya, PLT ya, panjang kali lebar kali tinggi ya, PLT. Oke. Nah, buat pernyataan 1 ya, panjang salah satu sisi dari balok es adalah 5. Nah, kita misalin aja ya baloknya seperti ini. Nah, oke. Nah, kita gambar dulu lah ya biar kalian paham. Nah, kita anggap saja balok es seperti ini ya. Oke, nah panjang salah satu sisi dari balok es adalah 5. Misal ya, panjangnya ini di sini nah 5. Nah, sedangkan rumus volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini lebarnya itu berapa, tingginya itu berapa, kita nggak tahu kan. Otomatis pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Nah, berarti yang A ini salah ya, karena katanya ini cukup ya. Ini kan A, ini B, ini C, ini D, ini E ya. Nah, ini salah ya. Kalau yang B, nah ini kita tahan dulu. Kalau yang C kita tahan juga. Nah, kalau yang D ini juga salah ya. Nah, yang kedua, luas salah satu sisi dari balok es adalah 35. Nah, salah satu sisi ya kan. Anggap kalau sisi yang ini, yang di depan ini ya, berarti kalau di sini 5, berarti ini lebarnya berapa, kita kan nggak tahu ya. Kalau ini 35, ya udah ini 35 ya kan. Berarti kalau ini ya persegi panjang ya, yang ini. Nah, 35 sama juga dengan panjangnya 5, lebarnya tingginya berarti T. Nah, berarti kita dapat dong ya T-nya itu 7. Nah, udah dapat T-nya 7 ya, berarti ini tingginya itu 7. Nah, kita mau cari apa lagi nih ya, balok. Kan lebarnya kita nggak tahu berapa, ini berapa ya, kita nggak tahu lebarnya. Nah, kalau semisal T-nya kita masukin yang ini, kita mau cari yang ini ya. Nah, kita keluarin aja jadi seperti ini gitu misalnya. Nah, ini tingginya 7, lebarnya kita ini nggak tahu yang sininya gitu. Jadi pernyataan 2 ini juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 ini tidak cukup. Nah, coba kita cek kalau digabung bisa nggak. Nah, kalau digabung ya. Oke, ini kita udah peroleh panjangnya kan. Panjangnya itu 5. Salah satu katanya kan. Nah, kalau salah satunya 5, sedangkan di sini luas salah satu sisi balok es adalah 35. Nah, ini juga nggak bisa ya. Nah, kenapa? Karena si lebarnya ini nggak mungkin bisa kita cari ya, nggak mungkin dapat. Kalau semisal panjang salah satunya itu lebar, ya kita nggak bisa cari si panjangnya gitu ya. Intinya saling berkurang ya ini. Intinya tidak mungkin saling memenuhi gitu ya, ini nggak cukup. Jadi kesimpulannya kalau dua pernyataan bersama-sama ini tidak cukup ya. Nah, kalau kalau 2 saja ini juga tidak cukup, otomatis yang betul itu yang E ya. Nah, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu, yang E ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.